Ustaz. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seruput. Ini gue sekarang lagi ada di Jalan Pedati Raya, daerah Jakarta Timur. Gue pengen mampir ke coffee shop teman gue. Ini gue punya teman SD gitu. Ternyata dia punya coffee shop gitu. Dulu punya coffee shop di daerah rumah gue, di tetangga gue juga gitu kan. Nah sekarang buka cabang baru di daerah sini. Udah lama nih dari pertama kali dia nongkrong sampai sekarang belum pernah berkunjung. Jadi gue kebetulan di sini, gue pengen banget datangin dia, ngobrol-ngobrol, tanya kabar dan lainnya dah. Pertama soal bisnisnya sih, gitu. Namanya KW House. Kita cek yuk. Tempatnya boleh juga nih. Parkirnya luas juga nih. Jadi yang kalau kemarin bawa mobil tank aman. Nyaman tempatnya bro. Waduh, ada rambutan tuh. Gue jadi inget temen gue. Assalamualaikum. Ownernya nih, jadi owner awal belum baik dulu. Gue memang kemarin baru sempat kali ini doang. Jauh juga tuh, sleepy kemarin. Habis nih kebetulan. Apa dulu enak lo? Udah kopi aja lah, kopi hitam pakai es disebut apa? Amerika. Masih sama, beda aja. Terus juga pakai juga. Langsung kan? Kalau mas banget nih. Apa? Iya. Kayaknya gue di luar ya, gue ngobrol dulu bentar. Ya. Kita diantar ya. Boleh dong. Makasih dong ya. Nah, tempatnya jadi ini ada gitu kayak gitu sih, ber-AC. Cuma kalau mau smoky bisa di luar, bisa lihat pemandangan gitu kan. Ya tak pemukiman gitu sih, cuma tetap gue sih. Yuk kita cek aja. Keluar ya. Wah, luarnya enak juga, nyaman banget nih buat toksi nih. Aduh, di mana kita nih? Kayaknya di sini lebih nyaman nih, di bawah pohon. Keren, enak. Nyaman banget sih tempatnya sih kalau buat nongkrong. Weekend sama teman-teman, sama keluarga juga bisa sih. Jadi gue pengen cerita dikit nih. Jadi Dola ini tuh teman SD gue, tetangga gue, teman SD gue juga gitu. Nah, itu udah lama bukan konten-konten sih, maksudnya udah kita sama-sama sibuk gitu kan. Jadi gue tahu dia punya coffee shop tuh dekat rumah di Slipi gitu. Dan sekarang ini cabangnya nih, jadi bukan cabang di sini. Nah, gue baru kali ini kemarin ya sekalian mulai ngobrol-ngobrol sih gitu kan, karena udah lama nggak ketemu karena ternyata dia itu kan punya kesibukan lain sih di lain coffee shop di tahu gue itu nggak tahu lagi deh, kita ngobrol nanti aja. Enjoy. Wih, udah dateng minuman gue, dianterin langsung sama ownernya. Tuh, sibuk nggak Dol? Ya, ngobrol bentar ya. Boleh. Nih, tadi cerita orangnya Doi gini. Gimana sehat Dol ya? Gimana? Makan soalnya gue. Tuh, gue cobain dulu ya. Serius sedikit kemari. Kan? Enggak, ada yang sakit. Jadi gini bro, yang tadi gue ceritakan orangnya namanya Abdullah, makanya Dola gitu kan. Tadi gue udah bilang kan, udah bahas gitu kan, dia temen SD gue gitu kan, tetangga juga ya, temen SMP juga gitu kan. Pokoknya temen kecil gue gitu kan, cuman kita kan ya namanya hidup gitu kan, masing-masing udah menjalani masing-masing nih gitu kan. Nah tiba-tiba gue tahu dia buka coffee shop nih deket rumah. Itu sih udah gue datengin, udah sering ngobrol segala macam gitu kan. Cuma gue pengen berbagi aja sih dengan kalian gitu kan, kalian bermanfaat gitu kan. Ya seperti gitu gue sebelumnya gitu kan. Jadi gue ngunjungin semua teman-teman pengusaha, ambil aja nanti apa ya nilai-nilai positifnya gitu kan. Gimana sih orang menjalani bisnis, naik turunnya gitu kan. Dan buat kalian yang emang pengen niatan, pengen usaha, ya mungkin bisa diambil lah. Ya kita gini boleh diambil aja yang positifnya aja gitu kan. Gue ngobrol-ngobrol dulu. Karena gue penasaran sama Doi ini, karena sebelum bukan dulu kan gitu kan, jauh banget sama kopi Doi. Maksudnya gue nggak kepikiran gitu kan, ini Doi ini tiba-tiba punya usaha bergerak di bidang perminuman, dia bidang perkopian. Waduh, nggak nyambung sih gitu kan. Makanya begitu dia punya begitu dia buka di Slipi gitu kan, gue sering nongkrong di sana sih gitu kan. Nah kita kulik nih gitu. Dol, lu
menjalani usaha kopi ini gitu kan, ini biar tahu nih gitu kan. Berapa lama tuh? Mau 11 tahun. Mau 11 tahun. Berarti 2000 berapa tuh? 12. 2012 buka kakao yang di Sleepy. Oh, Sleepy. Yang bikin lu buka niat gitu, aku buka usaha kopi nih, kopi shop nih. Apaan dong? Karena gini, dia emang apa? Keluarga tuh pengusaha semua, kita gue tahu abinya pengusaha, yang bersama pengusaha lah ya, maklum, jamaah gitu ya kan. Gitu. Tiba-tiba dia nih buka kopi nih gitu kan. Dan gue tuh belum kenal kopi gitu kan. Gue ya kalian tahu lah, gue punya usaha kopi gitu. Gue juga bahkan gue belum tahu kopi. Tiba-tiba dia punya coffee shop gitu kan. Kebetulan dekat rumah, jadi gue nongkrong di tempatnya dia gitu kan. Nggak kepikiran gitu kan. Ini kita makanya mau ngulik nih. 2012 dulu buka kopi di Sleepy itu kan Kahwa Sleepy kan. Jadi ini cabang ya, baru 2 ya berarti ya Kahwa ya. Jadi Kahwa itu 2, ada yang di Sleepy Tamburan sama di sini. Nah ini belum pernah, ini pertama kali gue nginjakin kaki gue sini gitu. Ini kan buka, jadi buka istilahnya anniversary 10 tahun. Buka cabang kedua setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun Bergeraknya memang slow, tapi slow ini ya mungkin umumnya orang kalau buka join temen itu bareng-bareng gue sendiri karena sendiri kayaknya modal lagi buat kalau cepet-cepet 2 tahun 3 tahun supaya apa dia memang slow aja tahun berjalan baru buka cabang di sini. Oke. Kalau di sini Sabar betul ya. sabar pelan-pelan Itu poinnya tuh. Salah satunya harus sabar. Jadi lu mengembangkan bisnis itu harus sabar sih kuncinya. Bener nggak Dol? Oke. Ini yang gue pengen tanya nih sebelumnya Dol. Yang buat lu motivasi 2012 buat kedai kopi itu apa? awal mulanya sih Unik nih. iseng Iseng. karena punya tempat gak dipakai. Oke. Ada tempat Latar kosong, belakang itu ya, lu punya tempat nggak dipakai. tempat gua biasa jalanin bisnis, ada kafe kecil tapi dia kok muter. Oke, asik juga, duit juga dong. Oke. Oke. Lihat ke Starbucks itu dia besar dengan udah nama, jadi gede. Ya. Dulu 11 tahun yang lalu kopi shop lokal juga banyak, jarang lah termasuk. Ya. Gue buka karena sempat ada nyoba juga coba-coba, nggak wah lah, biasa aja, cari customer, cari apa semua, jalanin santai. Kalau awal mula bukanya itu memang karena ada tempat nggak dikerjain dan bisa jadi bisnis sampingan gitu buat jadi sampingan, nggak punya bisnis utama di Awalnya itu dan ya. alhamdulillah berjalan biarpun pelan-pelan slow berjalan. Lo tau diri lu kadang pesubuh gue nih Iya, gue kerjain nih, gue nongkrong depan sampai subuh ya, azan berbubar anak. azan subuh berpulang itu nggak Jadi boleh dibilang tuh, lu buka kahwa pertama itu memanfaatkan lahan yang udah ada, gitu. Terus lu pilih-pilih kan, maksudnya untuk lahan yang udah ada ini kira-kira apa yang bisa jadi bisnis tapi santai, gitu kan? Gitu nggak? Maksudnya penanganannya nggak terlalu sebenarnya tuh lahan ada 2004 sampai 2012 berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Ya, aku tahu kosong bener. Kan sempat tuh mau disewa apa segala macam, Abi lu nggak jadi segala macam. Akhirnya tumben begitu gua ngomong buka kafe boleh nih. Boleh, diizinin apa aja tuh. enggak. Ini tumben bilang, coba. Panik gue. Padahal baru rencana doang. Baru rencana. Akhirnya begitu buka, Lu lesasin tuh. Lu finishing langsung lah ya. Lu eksekusi. Jadi eksekusi, jadi santai dulu, Betul. kecil dulu, dengan mesin yang kecil dulu, karyawan juga sedikit, 1-2 orang, bertambah dengan berjalan waktu. tapi gini Dol, maksud gue gini Dol. Kan orang tuh biasanya kan kalau menjalankan bisnis tuh, dia harus tahu dulu nih. Gue nggak tahu nih kan, kita kemarin jarang ketemuan waktu tetangga ya kan. Pindah kan? Ya tiba-tiba lu mutusin kopi, kan harus ada masa perkenalan tuh. Lu kenalan kopi sejak kapan? Apa emang karena setahu gue dulu lu nggak suka kopi gitu loh. Emang bener. Betul kan? Bersama kayak gue juga nih. Jadi Kopi sih, kecelakaan sejarah mungkin ya. Jadi Kopi nggak suka, ah, tapi begitu bisnis aja deh, gue sih pikir oke, bisnis. Jadi lu milih kopi gitu kan? Oke, bisnis kopi, bikin Karena- kopi shop nih. di kepala gue, siapapun kopi itu minuman seluruh dunia. Setiap hari orang ngopi. Oke, ya. Begitu juga makanan. Oke. Bisnis makanan dan minuman itu prinsip gue nih. Orang mati yang nggak makan. Oke, ini secara ekonomi ya. Ini sudut pandang ekonomi bahwa yang kita jual adalah sesuatu hal yang selalu dibutuhkan manusia gitu kan, setiap hari gitu kan, makanan, minuman, pakaian, bener nggak? Sedang makan papan gitu kan. Oke.
Enggak, iya. Akhirnya kenalan kopi itu gimana? Akhirnya begitu, oke, lu mutusin nih, gua harus, oke, gua buka kopi shop. Baru di situ perkenalan dengan kopi. Lu Betul. lebih detail gitu. Jadi bukan gue belajar kopi dulu, gue buka dulu. Gua buka dulu, lu buka dulu, baru belajar. Learning by doing. Iya betul. Oke, tapi gini, Mungkin gini. Banyak orang dengan eksperimen belajar dulu segala Oke. macam itu karena latar belakang masing-masing orang beda. Oke. Latar belakang gue Nah, beli 1.000, Ah. jual 2.000 itu namanya dagang. nah, bisnismen ya. Iya. Benar-benar total dagang berarti ya. Beli Ah. 1.000, jual 2.000 itu namanya untung. Kalau cara sistem orang dagang sekarang, beli 1.000, jual 500, bakar duit. Bakar Gue duit. masih nggak bisa terima. Jadi dulu gue pikir tempat ada buka, gue jual dapat untung, baru gue kembali, baru gue terusin. Lu masih Dengan kayak macam-macam kopinya, jenisnya, caranya. Ini dari awal nggak mesti belajar detail dulu. Oke. Gue bilang jalanin dulu, baru didetailin. Mungkin beda tiap orang konsepnya. Oke, ini konsep lu yang pakai ya. Iya. Jadi lu masih pakai konsep jadul lah ya, boleh dibilang ya. Tapi memang sebenarnya sih dasarnya itu, bener nggak? Orang dagang itu kan, nyari lebih kan, nyari cuan kan, bener gitu kan. Oke, berarti lu buka coffee shop. Setelah itu baru kan, karena yang lu jual adalah kopi dan sejenisnya, maka lu mencoba untuk belajar itu. Belajar di mana dong? Sekolah kopi atau gimana? Ya belajar sendiri. Atau tidak? Gue beli mesin kopi dulu sebelum buka. Mesin Wow. kopi kecil. Iya, iya, iya. Gue beli dulu mesin kopi. Ah, Gue beli susu, Ah. bahan, eksperimen sendiri. oke. Waktu itu YouTube juga udah banyak. Jadi lihat YouTube video juga. YouTube Oke. banyak. Bisa. Memang belajar sendiri. Sampai gue belajar latte art basic aja gue belajar sendiri. Cuma ya itu buang bahannya banyak. Nah yang korban bini gue. Jadi tiap ada bikinan Ah, gue bilang, sayang dibuang. Bini gue minum. kembung dong. Kembung dan gemuk. Gemuk banget, udah naik banyak. Iya, oke. Gara-gara ini. Berarti lu cukup mempelajari dengan adanya medsos gitu ya. Iya, Sama orang interaksi juga atau gimana? enggak sih hampir. Misalkan ini ada orang nih toko kopi lah, anjir toko kopi, pilihlah satu praktisi kopi, misalkan lu kesana, lu konsultasi atau enggak sama sekali tuh ya. Berarti Awal mula gue suka ke Starbucks di Pasaraya. Oke. Gue cuma liatin di situ, ini orang bolak-balik kopi dan macam-macam dengan harga segini aja orang beli. Oke. Tapi gue bukan bertanya atau apa, mungkin ya learning by doing tadi. Ah. Sambil gue duduk situ lihat macam-macam caranya, lihat browsing, lihat video-video di YouTube, berjalan sih. Asal kalau mau istilah dicari sekarang dunia internet di gampang. Tapi itu bekerja ya, artinya worth it ya. Maksudnya gini loh, kan usaha kopi itu nggak kayak bisnis lain dong, dia lebih kompleks gitu loh. Karena di sini tuh ada unsur-unsur variabel lain yang membuat produk kita itu bisa diterima sama kalangan pecinta kopi. Contoh kayak baristanya, ya kan, ada trader, ada apalah gitu kan, ada strata tuh, ada barista bersertifikat, apalah segala macem gitu kan. Ini kan lu nggak nih, Ya. out the box itu kan, artinya nggak nggak akademis, bukan akademis maksudnya di luar pakem yang ada lah gitu kan. Lu benar-benar lagi my doing, tapi berjalan ya, nggak pengaruhnya nggak terlalu besar terhadap bisnis lu gitu. Kalau mau jujur Ah. menurut gua enggak. Tapi Oh, nanti oke. kalau gua ngomong diomelin sama yang pada kopi. Ah, Kalau menurut gua enggak. Karena Karena ya, ini supir kalau pandang lo kan. udah sampai trader kopi dengan cita rasa macam-macam, apa tuh cupping segala, ujung-ujungnya balik lagi gua cuman bisnis. Karena tamu gua pun yang datang dari situ orang kantor, nyarinya itu gua perlu minuman buat gua kerja. Gua perlu tempat buat kerja. Temennya Oke. apa? Kopi dan snack, kan kurang lebih kayak gitu. Ini baik lagi ya. Jadi bukan dengan macam-macam, dan gua nggak sampai mendalami kopi dengan macam-macam itu, Oke. enggak, karena menurut gua jalanin bisnis ini gua cuma bisnis kalau mau ngomong fair. Ya. Tapi Artinya kalau gua mau bilang wah iya dong kopi ini macam-macam, ntar bohong. ya, berarti ini memang konsepnya emang top pure business gitu kan, top pure business. Jadi hitungan ekonomis lah ya. Oke, ya patut coba lah, maksudnya buat teman-teman yang maksudnya pengen usaha apapun segala macam, mungkin bisa ya konsepnya Dola ini mungkin bisa diaplikasikan dengan kalian kalau cocok ya Dol ya, Betul. kan cocok gitu. Karena kan nggak semua orang juga bisa menerapkan. Tapi passion Hah? itu pengaruh. Kalau orang Passion yang pengaruh. passionnya kopi dulu, Hah? insya Allah sih lebih hebat. Lebih hebat ya. Jadi lebih hebat. Oke, berarti Karena kan bisa dalam. aja. Oke. Bukan berarti yang gua pakai menjatuhkan yang lain atau yang lain. Iya, juga. iya, paham. Akhirnya lu jadi suka kopi tuh. Mau nggak mau Iya, dong. kopi. Karena sehari-hari ketemu kopi nih. Mungkin bilang suka enggak, tapi gue sehari mesti minum kopi biarpun satu. Oke. Kalau nggak minum nyari, tapi Oke, istilahnya oke. nyari minumannya mesti ya kopi. Nah, Sekedar itu kan jadi tadi cita tuh. Jadi salah satu dasar lu kenapa jualan kopi gitu. Karena orang pasti butuh nih. gue jadi kayak gitu. Iya. Mau nggak mau Kebutuhan paling nggak sehari satu gitu hari kan. kopi, cuma gue ambil sendiri sih, nggak Oke. beli tempat lain karena kan punya. Oh iya benar. Iya, sama kayak gue. Enaknya gitu tuh kalau punya usaha tuh.
makanin terus, minumin terus susah sendiri. Tiba-tiba rungkat ya, enggak sih jangan sampai sih. Kan atuh kan. Bangkrut. Jadi gini, Jama ini berarti berjalan gitu kan sampai ya alhamdulillah kita buka apa namanya cabang lah ya, buka cabang gitu kan. Nah cuma uniknya nih, Kahwa nih, uniknya dibanding coffee shop lain nih, dia nggak ada single origin, nggak ada buru-buruan, lu ngobrol gitu nggak ada dia. Sempet ada tapi kurang Sempat jalan. ada, kurang jalan. Reasonnya apa? Selain kurang jalan apa? Emang kenapa tuh? Pertama jarang order. Nah, Kedua kalau pas giliran ada lama. oke. Karena dengan lama dan jarang order, bahan kopi yang gua taruh ini umuran seminggu kan udah nggak layak. Udah Oke, bau, ya. rasanya udah nggak sama. Ya karena tadi jalan Daripada ke nanti slow gitu customer kan. kecewa, lebih baik gua pakai kopi yang biasa gua pakai. Karena Baik dengan lagi. yang gitu berubah. Iya baik lagi tadi kan konsepnya benar pure bisnis kan. Jadi memang iya Nggak market lo. idealis lah, nggak idealis. Marketnya apa gitu kan, cara apa itu tuh bro. Jadi pertimbangan juga sih ini bagi kita sih ke masing-masing gitu kan. Konsep dagang lo tuh mau apa yang lu cari gitu kan, mau cari apa gitu kan. Ya kalau Dola udah menemukan nih titik nyamannya seperti ini. Keren sih Do ini. Berarti ini udah berapa lama nih Kahwa ini? 6 bulan. 6 bulan. September. 6 bulan ya. Ini HP-nya makan juga ada kan? Makanan lumayan. Makanan, Buat lumayan coffee ada. shop sih, gue termasuk banyak ya. Ada nasi-nasian ada. Oh gitu. Somai, Oke. batagor, segala croissant ada, Ada ya. pastry gitu kan. Banyak lah termasuk buat kafe sih lumayan banyak. Buka ada jam berapa Dol? Jam operasional lo? Rata-rata umumnya Hmm. weekdays gue buka jam 12 siang. Tutup jam 11 malam. Tapi kalau weekend mundur. Bikin budur. Yang di Sisa Petamburan. sodal. Ya, Gimana? karena yang di Petamburan itu umumnya langganannya kan orang kantor. Ya. Nah, begitu weekend, Sabtu Minggu malah sepi. Karena orang kantornya nggak ada. Oke. Jadi gue mundurin jam 2. Nah, kalau di sini masih daerah rumah. Jamnya sih hampir sama, cuma di sini lebih maju sih. Sabtu Minggu gue buka jam 1. Hari Oke. biasa tetap jam 12. Nggak ada libur ya? Nggak ada. Buka terus? Kiamat baru tutup. Wah. Setengah hari. Setengah hari ya. Jadi lo yang mau ini penasaran udah tengah aja. Tadi jam operasional disebutin sama Dola. Nggak ada liburnya. Ya lo mau ke Petamburan boleh, mau ke sini boleh gitu kan. Cuma kalau gue sih ya, ya tadi balik lagi sih lo lebih nyaman di mana? Kalau gue di sini gitu kan. Kalau karena memang nanti deh kita akan nge-review lagi yang Petamburan kayak gimana gitu. Cuman karena bukan gue penasaran di sini, maka gue kesini gitu kan. Ya, di sana konsepnya lebih 10 tahun yang lalu kita niru-niru tempat yang udah umumnya lebih kemewah. Kayak sofa, ya luxury gitu sih. ya lantai-lantai kayu. Kalau sekarang mungkin industrialis begini. Kalau gue Nongkrong ke Petamburan agak kurang nyaman gue. Soalnya kan bangkunya mewah tuh, jadi gue pengen duduk di bawah. Karena gue naluri gue sebagai babu. wah gitu. Ya lu coba tuh makanan banyak di sini gitu kan. Akses juga mudah sih sebenarnya walaupun dari gue nyasar bukan karena Salah gimana jam, sih. salah Iya, jam doang. karena gue sotoy, gue pikir gue tau daerah sini gitu kan, gue nyasar gitu kan. Baris lu Sabtu atau Di sini Sabtu, di sana Rabu. Jadi gue tetap berprinsip barista gue libur 1, gue pakai barista 1, kitchen 1, sama di dua tempat itu. waiter 1. Ya rata-rata 3 atau 4 orang. Oke. Ada part time 1, paling kalau di weekend nambah di sini. Oke. Cuma umumnya kafe gue alhamdulillah semua resep minuman gue yang bikin. Semua lo buat tuh ya. Semua gue yang bikin. Semua resep makanan ini gue yang bikin. Jadi kalau sampai nggak punya karyawan pun, insya Allah nggak tutup, Tetap jalan. tetap bisa jalan. Karena nggak bergantung sama barista ataupun cook. Cuma ya kewalahan aja. Ini efisiensi nih, patut dicontoh nih. Jadi kalau memang lu punya kemampuan gitu, jadi selama itu bisa dikerjakan sendiri ya kan, why not gitu kan? Selama ada waktunya gitu kan, benar nggak Dol? Biarpun mikirnya bisnis, tapi gue juga mikirnya passion termasuk. Seneng bikin, seneng serving, seneng bikin. Bukan enjoying tempatnya, tapi gue seneng bikin. Meracik minuman tuh gue seneng. Bikin minuman baru, nyoba baru tuh gue seneng. Oke, jadi lu sering ya, apalagi kan udah sering kita owner gitu kan, ya stok banyak bahan baku, kita mau nyoba apa ya kan, ya paling kan ya tadi paling jadi bahan percobaan ya keluarga kita, teman dekat kita, benar nggak perlu ada tes-tesan lain gitu kan, test food gitu, kita nawarin ke orang segala macam nggak perlu gitu, jadi ya tadi itu efisiensi sih menurut gue sih, dan itu kayaknya bisa diaplikasikan di semua bisnis sih sebenarnya. Jadi spiritnya gitu, selama kita bisa melakukan segala sesuatu sendiri ya why not gitu kan, selama kita bisa gitu. Kayak lu udah kelihatan atau bagaimana, mungkin ada antar lain nih Dol ya gitu. Ini gue masih penasaran nih, berarti gini, lu owner kan ya, cuman tadi gue lihat gue pesan tiba-tiba lu yang nganter nih gitu kan, itu emang salah satu metode dulu untuk pendekatan terhadap customer lu yang loyal, mencari loyal customer atau gimana? Iya.
Jadi Rabu lu di sana, incas di sana ya. full rebut Full. Lu ngebar juga, lu setting juga gitu. serving kalau ada waiter, cuma Wah. kalau rame ya hitung Ikut bantu ya. bantu bareng. Kalau di sini Sabtu. Ini Sabtu. Oh, makanya gue janjian sama lu di sini Sabtu. Sabtu. Iya. Jadi dia kalau Sabtu lu mau ketemu order langsung, di Petamburan bisa ketemu di sana Rabu. Kalau di sini bisa hari Sabtu ini gitu. Jadi Rabu dan Sabtu lu bisa ketemu ownernya. Jadi seminggu sekali berarti ya. Ini sekali dua ya. Seminggu sekali lu dua servis tempat. gitu kan. Incas di sana. Nah, kan kalau customer yang udah rutin datang, terutama di sana nih Petamburan, banyak kan bapak-bapak, om-om, Oke. bukan anak-anak muda. Kalau mereka diservis sama kita sendiri, mereka merasa sangat dihargai. Oke. Mereka merasa gue sebagai customer di sini loyal, dihargai, dan mereka jadi repeat juga karena itu sih. Itu approaching lu tuh ya, pendekatan lu terhadap Kalau customer ya. misalnya anak-anak yang masih anak-anak muda segala, mereka nggak nganggap itu. Yang penting jangan gue lagi sama teman-teman kok, lagi santai. Nah kalau di sana mungkin karena itu. Kalau di sini memang Sabtu karena baristanya libur, dia ngambil kuliah malam tuh si Mail. Oke. Karena dia ngambil kuliah malam Oh. full, Jadi lu atur schedule-nya gitu dia kan. ngambilnya Sabtu. Aturan schedule lah ya, itu manajemen lu lah ya. Jadi gitu. Jadi memang bisa apapun yang kita jalankan memang approaching sama customer itu penting juga Dol ya. Karena kan kita bisa ngejaring atau memikat loyal customer ya. Gitu. Oke. Ya lancar semoga usaha lu Dol ya kan. Amin. Gue seneng sih gitu kan. Jadi ada ya ini sih gue sempet wow gitu kan. Karena gue gini loh. SD, SMP gue sama lo gitu kan. SMP zaman-zamannya kita dulu anak-anak pada demennya grunge ya, lagi mau booming tuh grunge ya kan, punk lah ya kan, web segala macam. Jadi demennya Michael Jackson. Ya kan, off the box kan. Aduh dola gitu kan. Masih- Anak-anak senengnya basket ya, basket, bola segala macam. Dia otomotif, aduh dola gitu. Gitu kan. Gimana nih apa gitu kan? Ya kan? Band dulu. Iya, nah sempet ngeband gue sama dia. Jadi dia cerita dikit nih ya kan, gue ngeband sama dia. Lu drum ya? Drum, gue rhythm ceritanya ya kan. Vokalnya adeknya. Ada lu mana tuh? Oh, orangnya. Nah, ya. Oke, jadi dia memang ya gue tahu dulu lah dari karena tadi teman dekat gitu kan, tangga juga, keluarga yang pengusaha nih, adiknya juga pengusaha juga, nanti deh kita kapan-kapan kunjungin ke workshopnya gitu kan. Kalau ya disebutnya workshop, memang kalau versi itu gudang kan, gudang. Bengkel. Oh iya, bengkel. Ntar kita next lah kita berkunjung sana, jadi kita bisa ngambil nih. Iya semoga bermanfaat sih dulu ya omongan kita gitu kan buat kalian yang pengen bener-bener apa ya, cobalah mencari macam-macam angle. mencari rezeki mungkin di jalur bisnis apa gitu kan. Ya sebenarnya sih secara global semua bisnis sama ya kan, pengen nyari laba gitu kan, pengen nyari untung, cuma tinggal nanti menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing sebenarnya gitu. Oke, keren tempatnya. Ini tempat punya lu apa gimana? Sama ya, balik lagi. Sama Masih ada lagi. tempat sendiri jadi Oke. kerjainnya santai. Wah tanahnya banyak tuh ini. Lu bikinnya semua kawah gimana? Nggak ada planning gitu? Boleh. Nggak ada planning? Ada. Ada planning. Jadi beberapa lahan lu yang masih belum digunakan, dimanfaatkan tempat. Ya, berat. Karena kan bener kan? Karena memang kan ya gue ngerasain juga tuh gitu kan sebagai pelaku bisnis. Jadi modal terbesar kita jalan usaha nih yang kayak gini-gini gitu kan tempat ya. Soal tempat tuh udah nggak logis kan harganya kan gila kan. Tuh Kadang makan biaya banyak tuh tempat buat kecil dibajetin. biayanya mahal karena lokasinya daerah bagus. Ya, kadang ada orang bilang nih gua ada tempat lo pakai deh, murah, tapi lokasinya sepi. Biarpun murah tapi sepi buat apa? Ya tempat ngaruh juga ya, Iya, ngaruh potensial banget sih buat banget. nentuin bagusnya bisnis kita gitu kan. Ya gue penasaran aja doang, makan tadi gue bilang gue cerita latar belakang dia kan gitu kan, empuk banget kan di zaman itu tiba-tiba dia ketemu nih gitu, gue kebetulan juga usaha kopi, ternyata dia punya kopi juga gitu. Nah, dia kopi spesial. Gue pengen tahu nih gitu, ternyata ya balik lagi sih, jadi modal lu pertama apa dolar gini? Ya kan udah tahu ya lu punya modal lah, punya lahan yang ada gitu yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Selain itu apa sih Dol? Ini loh yang berkaitan dengan individu gitu kan. Entah harus sabar kah atau lu mungkin ada info-info gitu ke teman-teman kita nih yang nyaksiin ini gitu kan. Kalau sabar, Karena kan mental banget loh dagang loh. betul. Gua rasain banget kalau di Petamburan udah berjalan 10 tahunan. Ya. Naik turun, Covid tutup, gue tutup total 7 bulan. 4 bulan pertama, 3 bulan kedua. Karyawan pun mesti gue gaji full. Cuma nggak apa ya,
lagi tutup gue jual botolan di teras. Oke. Itu jalan. Ah. Tapi itu yang pertama corona lagi rame. Hmm. Habis itu setiap tempat pada jual di teras. Iya. Dan adu murah. Betul. Berat. Itu gue juga ngalamin juga tuh. Aduh, kacau ya kan. Sedangkan waktu jual literan tutup itu aja menurut gue jual ginian aja enak ini. Gak perlu tempat kan, cuma perlu mesin, cuma perlu bikin kopi. Ya nyetok lah ya. Iya. Katanya lu, setahu gue juga lu PO juga kan, operator juga kan. PO, iya. Udah saksi PO Tapi sih. apa ya? Dengan naik turun sepi tutup segala di sana udah tahu. Kalau mau ngomong mental di sini ini juga kan kita berjalan baru 6 bulan. Ada naik ada turun, mental masih mikir juga. Biarpun tempat berjalan enggak bayar sewa tempat, tapi kan modal lumayan keluar. Bangun tempat lumayan, beli mesin, alat semua kan lumayan. Tapi kan semua itu kita pengennya naik, iya, pengennya naik bertingkat segala. Cuma kalau mau bilang mental, sabar. Nggak ada jalan lain selain sabar. Sabar dah. Kalau udah terlalu besar pengeluarannya ya ganti usaha. Karena dari zaman Nabi Adam sampai sekarang namanya duit itu susah ya kan, emang susah gitu kan, makanya dicari gitu. Lalu sabar sih gitu. Waduh, manfaat banget nih ngobrol sama Dola gitu Dol, gue makasih banget nih udah ngobrol walaupun sebentar, maaf nih ganggu kesibukan lo gitu kan, karena hari ini kan lu servis nih. Ya semoga bermanfaat ya. Omongan gue sama Dola, lu ambil aja nilai positifnya seperti apa. Tadi lu bisa kunjung kemari lagi sih, gitu kan, nyaman banget sih, asik tempatnya dan enak sih, gitu. Lu bisa kontak-kontak orangnya tadi gue bilang Rabu, Sabtu, dan dia sih, dia lu kenal, open minded ya, bisa ngobrol-ngobrol apapun nyambung sama dia, gitu. Lu udah ngomongin dari tadi musik juga, dari mulai rock sama Michael Jackson, dia tahu gitu kan. Idola lu bahkan ya Michael Jackson bro ya, gue idola ya. Gue masih percaya Michael Jackson belum mati. Belum mati. Masih nyaru aja. Masih nyaru. Dia orang yang percaya teori konspirasi itu bahwa Michael Jackson belum meninggal gitu. hidup gitu. Makasih lah banget, sekali lagi makasih banget. Ya nanti next time lah gue kemari lagi. Karena kajian sih gue dengan vibe sih kayak gini gitu kan. Boleh. Malam terutama malam gue mencoba. Yang cakep banyak. Apa itu? Yang datang. Wah tadi istri gue nonton nih. Tahu kalau kemari ke tempat Dola, yang cakep gitu lagi. Mata doang. Oh Cimata. Nggak macam-macam. Siap. Gue ke dalam dulu ada. Boleh Dol. Oke Dol, Terima makasih banyak. Thank you Dol ya. Ngos-ngosan.